Kembali bersama dengan saya Bung Ropan, kita akan berbicara tentang sepak bola dan saya memilih topik untuk akhir pekan ini adalah membahas big match, pertandingan yang akan kita saksikan nantinya di Old Trafford, di Theatre of Dreams, mempertemukan antara The Red Devils, Manchester United menjamu The Gunners, Arsenal. Saya memakai kostum atau kaos Arsenal ya, bukan karena saya fans Arsenal ya. Saya pencinta Munchen, tetapi saya harus bisa menyemangati, memberi semangat kepada Arsenal saat ini karena posisi mereka dalam suasana yang galau ya, setelah menderita 3 kekalahan. Bagaimana mereka dikalahkan oleh Liverpool, oleh Manchester City dan Leicester. Jadi posisi dari pasukan Mikel Arteta ini untuk bisa bersaing masuk dalam the Big Four atau 4 tim teratas nantinya sampai di akhir musim untuk menentukan di zona Champions siapa wakil Inggris yang akan berlaga di zona Champions nantinya pada musim yang akan datang. Itu benar-benar akan ditentukan dalam, boleh saya katakan, dalam pertandingan ini. Jika pertandingan ini Arsenal akhir pekan ini atau hari Sabtu ini kalah dari MU, maka selamat tinggal saya pikir. Dengan 4 kekalahan dalam 7 pekan, ini saya pikir sangat sulit bagi The Gunners untuk bisa berharap banyak hadir kembali di percaturan Liga Champions, kasta tertinggi di Eropa yang menjadi dambaan bagi semua klub. Ya bukan saja di Inggris, tapi juga di Italia, Serie A, di La Liga Spanyol, Bundesliga Jerman, Ligue 1, ya, di Prancis, di Portugal, di Eredivisie, di Belanda, semua menginginkan bahwa bisa hadir di Liga Champions. Dan memang banyak pemain-pemain yang mungkin terlibat dalam kontrak di musim panas, tentunya menunggu kesempatan. Mereka selalu ingin sekali para bintang hadir di tim yang bisa berlaga di Liga Champions. Dan ini pertarungan hidup mati, saya pikir khususnya bagi Arsenal, karena mereka harus memenangkan pertandingan untuk bisa menghidupkan kembali posisi mereka ya. Dengan 6 pertandingan, 3 kalah dan 3 menang, memang mereka ada 9 poin, tetapi di posisi 11 agak kurang buat mereka ya. Dan MU tentunya akan berusaha untuk bisa menjegal upaya Arsenal untuk bisa merebut 3 poin di Old Trafford, karena selama ini kita tahu dalam 3 pertandingan kandang MU pada musim ini mereka tidak mampu berbuat banyak ya. Kalah dari Crystal Palace 3-1, kemudian kalah dari Spurs 1-6 ya, dan hanya draw 0-0 dengan Chelsea. Jadi mereka hanya merebut 1 poin dari 3 pertandingan kandang terakhir, khusus berbicara di Liga Premier. Tapi kemarin mereka tampil luar biasa ya di UCL atau di Liga Champions saat mengalahkan Leipzig, RB Leipzig dari Jerman dengan 5-0 di kandang. Ya, mudah-mudahan dengan kemenangan ini mereka akan termotivasi untuk bisa meraih kemenangan pertama musim ini di kandang saat menjamu Arsenal. Dan memang Arsenal dalam 2 musim terakhir selalu tidak terkalahkan ya ketika datang ke Old Trafford, walaupun itu hanya berakhir dengan imbang. Dan ini jadi menjadi tantangan bagi Ole ya, yang sedang bagus-bagusnya saat ini, bagaimana dalam 3 pertandingan terakhir di semua kompetisi ya, termasuk bagaimana mereka mengalahkan Newcastle dengan 4-1 dan akhirnya meraih 2 kemenangan di Liga Champions. Di Paris mereka merebut 3 poin saat mengalahkan Paris Saint-Germain, ya, suatu hal yang sangat bagus. Dan kemarin juga mengalahkan Leipzig. Jadi mereka punya 6 poin tabungan. Sedikit lagi, selangkah lagi mereka akan lolos di putaran kedua di Liga Champions. Kalau mereka menang melawan Istanbul, dan saya yakin pasti mereka akan menang, 9 poin. Saya pikir ini sudah 99% tiket mereka untuk bisa lolos dari grup H. Itu akan diperoleh oleh David De Gea dan kawan-kawan. Nah, kita kembali ke perbincangan akhir pekan ini, Sabtu ini, di mana mereka menjamu Arsenal. Bagi United, mereka masih punya tabungan 1 pertandingan lawan Burnley ya, karena mereka baru 5 pertandingan di IPL. Jadi
kalau mereka menang 3 poin ini akan mendorong mereka untuk mendongkrak mereka untuk tetap memelihara peluang bersaing dengan Everton dan juga dengan Liverpool sebagai juara bertahan. Dan saya pikir kans bagi MU sangat terbuka ya. Kali ini mereka sedang bagus-bagusnya. Memang mereka kemasukan 9 gol ya dalam 2 pertandingan kandang sebelum mereka 0-0 dengan Chelsea, dan mereka hanya masukkan 2 di kandang. Jadi ini suatu pukulan tantangan bagi Ole untuk membuktikan bahwa ketika mereka sedang bagus, sedang tune in di Liga Champions dan terakhir menang lawan Newcastle, ini adalah pertarungan yang mereka harus amankan karena pekan depan nantinya mereka harus ke Goodison Park untuk berhadapan dengan pimpinan klasemen yaitu Everton. Ini laga berat ya bagi MU ya, kalau melihat bagaimana dengan start dari Everton yang sangat bagus, bukan tidak mungkin pasukan Carleto ini bisa menghalangi upaya MU ya untuk bisa berjalan mulus dalam musim ini, karena posisi MU juga sedang gawat saya pikir dengan 2 kekalahan di kandang dan 1 imbang di kandang. Ini juga kalau sampai mereka bisa imbang lagi ini lawan Arsenal, atau bahkan Arsenal bisa mencuri 3 poin, posisi pasukan Ole juga ini gawat ya, karena 3 kekalahan biasanya di IPL itu sudah masuk dalam zona yang berbahaya ya, karena 3-4 kekalahan itu akan pengaruh kan sangat besar untuk bisa menjadi juara, sangat tipis sekali ya. Dan ini harus diingat, MU sudah 2 kali kalah, tapi saya tetap yakin melihat perkembangan mereka terutama di UCL atau di Liga Champions, bagaimana opsi bagi Ole untuk bisa meracik tim ini sangat baik. Terutama dia akan coba untuk bisa membangkitkan semangat timnya dia, terutama di garis belakang yang selama ini orang bisa mengatakan agak rapuh, tapi motivasi terus diberikan. Tetap dia memberikan kesempatan terhadap Lindelof tentunya dengan Maguire, tidak ada lagi bermain dengan 3 back seperti ketika melawan PSG, tentunya dengan 4 back. Luke Shaw tetap akan mendapat tempat di kiri dan Wan-Bissaka di kanan, di depan di belakang di bawah Misar pasti agak De Gea. Tinggal bagaimana perubahan yang dia harus lakukan di lini tengah, karena persaingan di tengah itu sangat kuat ya. Kemarin lawan Leipzig dia coba untuk memainkan Nemanja Matic sebagai pemain yang lebih bertahan sebagai jangkar. Kemudian ada Fred di sana dan Paul Pogba yang ditampilkan di sana. Ya. Apakah ini akan juga ditampilkan ketika di winning team di UCL ini mereka akan tampil menghadapi Arsenal? Kita akan lihat keberanian dari seorang Ole ya. Di depan saya pikir dengan kembalinya Martial juga ini akan mendukung saya pikir ya. Atau Rashford yang kemarin tampil luar biasa ya, bagaimana menghadapi Leipzig dengan hat-tricknya, dan Bruno Fernandes saya pikir akan kembali kemarin cadangan ya. Saya pastikan dia akan kembali berdiri di belakang Martial atau di belakang Rashford. Tinggal apakah Mason Greenwood yang mencetak gol pertama lawan Leipzig kemarin akan ditempatkan juga, atau Donny van de Beek yang kemarin coba dimainkan sejak awal ya sebelum dia ditarik keluar. Karena itu saya katakan bahwa persaingan di tengah sangat kuat. Bisa aja Pogba akan menjadi cadangan ya, dengan Scott McTominay yang akan bermain berduet kembali dengan pasangannya yaitu Fred. Jadi ada 4 pemain belakang, ada 2 Fred dan McTominay, tinggal 3 yang dari di depan sebagai gelandang di lini serang. Saya pikir mungkin ada Rashford juga ada di sana, dan juga ada Bruno Fernandes, dan bukan tidak mungkin ada Mason Greenwood yang akan dimainkan ya di belakang striker ya. Apakah Martial atau Cavani yang akan dimain. Jadi opsi bagi Ole saya pikir ini banyak bagi dia untuk menghadapi Arsenal, tapi harus berhati-hati di Gea dan barisan pertahanan untuk tidak boleh membuat kesalahan. Lengah sedikit, saya pikir Aubameyang adalah striker yang sangat bagus, apalagi kalau Arteta berani menampilkan sekaligus lini serang yang kuat ya, dengan Lacazette bermain di sana atau Pepe sekalian untuk bermain di sana. Ini sangat baik. Mereka juga punya Willian ya, yang akan bermain di tengah. Ada Zaga, kemudian ada Thomas Partey yang baru datang dari Atletico. Ini tim yang punya kedalaman skuad sangat baik, bisa mengimbangi kedalaman skuad yang ada di pasukan Ole. Jadi tetap berhati-hati bagi MU. Mereka boleh bermain di kanan, tapi rekor kanan mereka agak jelek ya, mengulangi apa yang terjadi pada tahun 72-73 ketika mereka kalah dalam pertandingan pertama melawan Ipswich, kemudian imbang ya melawan Leicester sana, melawan Arsenal, melawan
Chelsea juga mereka imbang sebelum mereka akhirnya mendapat kemenangan melawan Derby County. Tapi itu adalah masa-masa yang suram bagi MU ya pada musim 72-73, di mana mereka menempati peringkat ke-18 ya dengan 17 kekalahan terburuk mereka ya pada musim itu ya. Karena 9 pertandingan awal bahkan mereka tidak menang MU pada saat itu. Nah, apakah ini akan terulang? Saya pikir tidak. Dengan kondisi yang sangat bagus seperti ini, MU tidak akan mengulangi lagi kegagalan mereka ketika mereka harus hilang poin saat menghadapi Palace, menghadapi Spurs, dan menghadapi Chelsea. Inilah waktunya, saya pikir, bagi MU untuk mendulang 3 poin pertama mereka di kandang dan mengangkat mereka pada posisi yang baik karena mereka sedang on fire saat ini. Namun, kembali itu, tetap berhati-hati karena target bagi The Gunners ini adalah mereka tidak kehilangan angka seperti pada 2 musim belakangan ini ya. Arsenal itu terakhir menang di Liga itu sudah lama, 14 tahun lalu ketika Adebayor membuat gol saat itu ya ke gawang MU dan mereka menang 1-0. Dan sudah lama mereka tidak bisa memenangkan pertandingan. Ada di Piala FA 2015 memang mereka bisa menang melawan MU, tapi kalau bicara di IPL memang sangat sulit mereka bisa merebut kecuali pada tahun 2006 itu. Nah, apakah ini akan mereka lakukan lagi ya ketika mereka ditempatkan mungkin dalam tanda kutip sebagai underdog saat datang ke Old Trafford? Ini akan membuat mereka bersemangat, termotivasi. Tapi apapun yang harus katakan sini, Arteta harus bisa menyiapkan lini belakang yang kuat ya. David Luiz di belakang atau Gabriel Magalhaes, apa Kolasinac akan main di sana, Kieran Tierney di depan Ben Leno. Kita tidak tahu apa yang akan dimainkan, tapi harus tetap berhati-hati, fokus lini belakang bagi Arsenal karena lini serang dari Manchester United saat ini begitu menakutkan kalau melihat bagaimana mereka bermain melawan Leipzig kemarin dan juga bagaimana mereka bermain melawan Newcastle dan melawan PSG. Jadi tetap berhati-hati lini pertahanan bagi Arsenal, dan saya yakin bahwa pertarungan ini akan seru untuk kita saksikan, menarik untuk kita saksikan. Walaupun memang di atas kertas MU bisa memenangkan pertandingan ini. Oke, kita akan jumpa dalam pembicaraan video lainnya. Dan Anda jangan lupa untuk like dan memberikan komen-komen yang positif tentunya, yang mengusulkan tim mana yang Anda inginkan kita bahas bersama, dan subscribe channel YouTube Bung Ropan. Ciao.